Baiklah teman-teman, kita langsung ke permainan. Di sini Ding Liren sebagai putih memulai langkah dengan pion ke D4, kuda ke F6, C4, G6. Kita akan melihat menuju ke pertahanan Hindia Raja. Pion ke G3, gajah berkembang ke G7, persiapan rokade, gajah berkembang ke G2. Sehingga di papan kita melihat variasi fianchetto gajah. Sesuai rencana rokade, kuda ke C3, D6, kuda ke F3, dengan persiapan juga rokade dari Ding Liren. Magnus Carlsen melanjutkan dengan kuda ke C6, rokade E5, menawarkan pertukaran pion. D5 tidak menerima dengan tempo mengusir kuda, kuda mundur ke E7, E4, mempersolid pion satu sama lain. B6, dengan fianchetto gajah ke depan dan juga mengontrol kotak penting. C5 ke depan, benteng ke B1, mendorong pion nantinya ke depan sehingga A5 mengontrol petak penting B4, benteng ke E1, kuda ke D7. Dengan renjutan ke depan, memajukan pion file F. Pion ke A3, mengontrol atau menambah pertahanan terhadap petak B4, H6, untuk mencegah kuda berkembang ke depan. Kuda ke H4, F5. Kita lihat teman-teman, di sini dengan rencana untuk menukarkan pion dan juga pion lemah dari hitam sudah dilindungi oleh kuda. Di sini Ding Liren menerima pertukaran pion. Menteri ke C2. Kita lihat teman-teman, menambah tekanan terhadap pion sehingga kuda ke F6 untuk membuka gajah melindungi pion. B4, gajah ke D7. C5, dengan mendorong pion nantinya ke depan. Pion A memukul pion, diterima oleh putih tentunya E4, untuk mengaktifkan gajah ke depan dan juga menghalangi menteri untuk menambah tekanan terhadap pion. Sehingga pion ke C6 mengusir gajah, gajah ke E8, dan juga sekaligus menambah kontrol terhadap petak G6. F3, menukarkan pion, dan di sini Magnus Carlsen melanjutkan dengan kuda memukul pion dengan menawarkan pertukaran kuda, diterima oleh Ding Liren. Pion memukul pion dan langsung mengusir kuda teman-teman. Dan di sini pion memukul pion, dan ini yang diharapkan oleh Ding Liren teman-teman. Ini langkah yang kurang akurat. Kita kembali sebentar. Di dalam acara live, langkah terbaik hitam di posisi ini ialah dengan kuda ke C3 teman-teman, mengancam benteng. Langkah logis tentunya benteng ke B3 kembali mengancam kuda. Dan sangat tidak baik ketika di posisi ini benteng ke A2 mengancam menteri. Karena apa? Di sini benteng ke B2. Benteng memukul benteng, gajah memakan. Kita lihat dua kali mengancam kuda. Dan di sini, semisal kuda memukul pion, maka jelas dapat dilanjutkan dengan kuda memukul pion teman-teman. Benteng memakan, menteri memakan kuda. Dua kali mengancam gajah. Benteng ke F8 tentunya mundur, menteri ke G4, ancaman skakmat ke depan. Sehingga menteri ke G5, menteri menukarkan menteri, akan kita lihat pertukaran, dan gajah menukarkan gajah, dan benteng ke E7 skak. Dan kita lihat teman-teman, jelas di posisi ini Ding Liren sangat unggul. Untuk itulah kita kembali. Tentunya benteng tidak ke A2, tetapi kuda ke B5. Di mana semisal menteri ke D3 dan tetap mengancam kuda, kuda dapat ke D4 mengancam benteng. Benteng ke B1, F4 teman-teman. Kita lihat, pion tidak dapat memukul karena kuda akan hilang menggunakan menteri, dan langkah terbaik ialah kuda ke F5, maka jelas ditukarkan saja. Dan kita lihat teman-teman, walaupun Ding Liren tetap sedikit lebih unggul, tapi ini akan lebih baik dibandingkan pilihan yang dilakukan oleh Magnus Carlsen sebelumnya. Kita kembali. Di posisi ini karena keterbatasan waktu juga, karena permainan ini rapid, pion memukul pion. Maka jelas gajah memukul pion, mengancam kuda dan juga mengancam skak ke depan di petak lemah H7. Kuda ke C3 dan jelas memforking benteng dan gajah, dan tepat di posisi ini merupakan posisi kritikal di dalam permainan ini teman-teman. Coba Anda pause video ini,
apa langkah terbaik hitam di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Apakah Anda dapat menemukan langkah Dingliren? Ya, langkah itu ialah dengan gajah memukul pion teman-teman. Lihat langkah ini. Mengorbankan gajah teman-teman. Atau tidak, memberi pilihan terhadap hitam akan memukul perwira yang mana. Dan kita akan bahas satu persatu kemungkinan di dalam posisi ini. Posisi aslinya Menteri ke F6. Kita lihat teman-teman. Dengan melindungi kedua perwira dan juga dengan tempo mengancam gajah. Tapi kita kembali sebentar. Apabila di sini gajah memukul gajah, maka jelas kuda hilang ya. Dan di sini juga putih lebih aktif. Dan apabila di posisi ini kuda memukul benteng, maka ini cukup fatal teman-teman. Maka coba teman-teman, apa langkah terbaik di posisi ini? Ya, dengan gajah ke H7 skak, raja ke H8, benteng memukul gajah teman-teman. Dan lihat, mengancam menteri. Apabila menteri memukul, maka kuda ke G6 skak. Dan di sini langkah terbaik, menteri harus mengorbankan dirinya dengan memukul kuda. Karena apabila raja memukul gajah ini, maka double skak. Kemanapun raja melangkah akan skak mat. Semisal raja ke G8, maka menteri melakukan skak, raja memukul kuda dan skak mat. Dan apabila di posisi ini, raja memukul gajah, sama saja menteri melakukan skak, raja ke G5. Menteri ke H4 skak, dan setelah raja satu-satunya berpindah ke F5, maka menteri ke F4 skak mat teman-teman. Inilah yang terjadi nantinya. Dan kita kembali ke partai aslinya. Dan di posisi ini, Magnus Carlsen memilih dengan menteri ke F6. Dan langkah ini pun menghasilkan hal yang sama. Putih tetap lebih unggul. Yaitu di mana gajah melakukan skak ke H7, raja berpindah ke H8. Benteng memukul gajah, di mana gajah ini mengontrol petak penting G6 yang akan ditempati oleh kuda putih ke depan. Dan di sini benteng memukul benteng. Mungkin ada yang bertanya, Bang, mengapa tidak menteri memukul gajah? Sama saja teman-teman dengan kuda melakukan skak. Dan apabila raja memukul gajah, maka jelas open skak atau double skak. Raja berpindah ke G8, maka benteng memukul benteng. Kita lihat, unggul perwira teman-teman. Apabila gajah memakan, kuda juga akan hilang. Jelas di sini putih atau Dingliren sangat unggul. Untuk itulah di posisi ini benteng memukul benteng, dan ini pun akan menghasilkan yang sama, di mana setelah kuda ke G6 skak, maka raja memukul gajah. Kuda ke F8 double skak, dan kemanapun raja melangkah sama saja. Apabila di sini raja berpindah ke G8, maka jelas menteri melakukan skak, raja memukul kuda, gajah memukul gajah skak, menteri memakan, benteng ke F1 skak. Jelas di posisi ini, menteri akan hilang dan kuda pun akan hilang. Apabila raja berpindah ke D8 akan skak mat tentunya. Dan kita kembali, Magnus Carlsen memilih dengan raja memukul gajah. Maka coba kawan-kawan dari posisi ini temukan 3 langkah skak mat di posisi seperti ini. Putih melangkah dan 3 langkah skak mat. Bagaimana teman-teman? Ya, diawali dengan menteri ke H7 skak, raja ke G5, menteri ke H4 skak, raja ke F5, dan menteri ke F4 skak mat teman-teman. Bagaimana kawan-kawan? Inilah menurut saya salah satu permainan terbaik Dingliren yang menciptakan skak mat menghadapi Magnus Carlsen. Baiklah teman-teman, kita langsung ke permainan. Di sini Dingliren sebagai putih memulai langkah dengan pion ke D4, pion ke D5, C4, dan dibalas dengan pion ke C6, sehingga menciptakan pertahanan Slav. Kuda ke F3, kuda ke F6, kuda ke C3, dan di sini pion memukul pion. A4. Ini adalah langkah main lane, langsung mengontrol petak penting B5, mencegah pion hitam untuk berkembang. E6, mengaktifkan gajah ke depan. E3, C5, gajah memukul pion, dan jelas dengan persiapan juga melakukan rokade, kuda ke C6, rokade, pion memukul pion, pion memukul pion, gajah ke E7 dengan persiapan melakukan rokade pendek.
menteri ke E2, dan juga dengan mengaktifkan benteng ke depan, langsung menusuk ke menteri. Rokade, benteng ke D1 sesuai rencana. Hitam melanjutkan dengan kuda ke D5, berencana untuk menukarkan kuda. Dingliren melanjutkan dengan gajah ke B3, kuda ke B4, memposisikan kuda untuk siap menyerang, kuda ke E5. Begitupun dengan Dingliren, memposisikan atau mensentralisasi kuda. Gajah ke D7, mengaktifkan benteng ke depan untuk menguasai file C, menteri ke G4. Dan ini langkah yang cukup kuat teman-teman, dengan harapan atau lanjutan ke depan, mengaktifkan gajah. Ada ancaman skakmat di petak lemah G7. Kuda ke F6 mengancam menteri, menteri ke G3 tetap mempertahankan ancaman terhadap Raja Hitam, sehingga Hitam melanjutkan dengan Raja ke H8, memposisikan Raja di peta aman. Pion ke D5, di sini Dingliren mencoba menukarkan beberapa perwira dan Hitam menerima, gajah memakan, kuda memakan, dan kuda kembali memakan teman-teman. Permainan pun berlanjut dengan gajah ke E6. Lihat teman-teman, mengancam kuda 2 kali. Sangat tidak baik ketika kuda memukul kuda dan mengancam menteri karena menteri memukul benteng ya. Dan ini skakmat teman-teman, sedangkan benteng ini belum ada penjagaan. Oleh karena itulah di posisi ini putih memainkan dengan gajah ke A6, yaitu dengan ancaman skakmat memukul pion, dan juga kita lihat memperkuat benteng satu sama lain, sehingga ada ancaman nantinya ketika kuda memukul kuda, maka benteng mengancam menteri. Di sini benteng ke H5. Coba kita lihat, apabila di sini pion langsung memukul gajah, maka jelas kuda memukul kuda, dan jelas menteri akan hilang. Apabila di sini menteri menyelamatkan diri ke A5, maka jelas menteri ke F4. Dan lihat teman-teman, memukul pion ancaman skakmat di petak H7. Semisal benteng A ke D8, maka menteri memukul pion ancaman skakmat. Benteng memukul benteng skak, benteng memukul gajah ke F5, melindungi pion, maka kuda ke D7, mengancam benteng, benteng ke D8, H4. Kita lihat teman-teman, di sini juga sekaligus juga mengamankan raja ke depan dan memajukan pion. Dan ini adalah ancaman yang sangat banyak ke depan dari Dingliren. Dan kita kembali, Hitam memilih mengorbankan menteri dengan gajah memukul kuda, maka jelas menteri hilang. Benteng memakan, H3. Dan kita lihat teman-teman, di sini engine pun menunjukkan putih sedikit lebih baik. Oleh karena itulah di dalam posisi ini, Hitam tidak langsung memukul gajah dengan kuda ke H5, mengancam menteri dan juga melindungi pion. Menteri ke F3, dan lihat teman-teman, ini juga mengancam kuda tentunya, dan juga memberi pertahanan terhadap kuda putih. Dan tepat di posisi ini teman-teman merupakan posisi kritikal di dalam permainan ini. Peter Spittler memilih langkah yang cukup logika, yaitu dengan gajah ke G5 mencoba menukarkan perwira. Ini terlihat natural, tapi kita lihat langkah sebelumnya teman-teman. Engine ataupun yang dianalisa dalam acara live, Dingliren mengatakan langkah terbaik di posisi ini ialah dengan pion memukul gajah, dimana semisal kuda ke F4 ada mengancam menteri, maka menteri ke B6. Apabila kuda memukul kuda, menteri memukul pion, dan jelas di sini menteri melindungi diagonal yang sangat penting bagi Hitam. Semisal benteng ke E1 melindungi kuda, maka benteng A ke D8. Dan di posisi ini pun Dingliren mengatakan masih sama-sama cukup kuat. Dan kita kembali ke partai aslinya, di mana di posisi ini gajah ke G5. Maka coba teman-teman Anda pause video ini, temukan langkah terbaik putih di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Ya, langkah itu yang dimainkan Dingliren ialah dengan kuda ke F4, membuka ancaman benteng terhadap menteri. Menteri berpindah ke F6, dan jelas melindungi kedua gajah, sehingga gajah memukul gajah, mengancam menteri. Sekarang pertanyaannya, perwira mana yang harus dipukul oleh Hitam? Dan di sini Hitam memukul kuda. Apabila di sini menteri memukul gajah, maka putih dapat melanjutkan dengan kuda memukul gajah dan mengancam benteng. Apabila pion memukul, maka kuda melakukan skak memforking. Maka jelas benteng harus menerima,
sehingga putih menang kualitas. Oleh karena itulah di posisi ini, Menteri memukul kuda, tapi sama saja teman-teman, yaitu dengan Menteri memukul kuda. H6 mencoba untuk mengambil alih perwira H4 tanpa menyelamatkan dan memanfaatkan pakuan terhadap hitam. Raja berpindah ke G8 menghilangkan pakuan dari putih sehingga pion dapat memukul gajah. Maka coba teman-teman, langkah apa terbaik di posisi ini untuk tetap menyelamatkan perwira dari putih? Ya, langkah itu ya dengan benteng Ki1 mengancam Menteri. Menteri berpindah ke F5, maka G4. Tepat di posisi ini teman-teman, Peter Spitler menyerah. Dan Ding Liren mendapatkan poin teman-teman. Karena pada partai sebelumnya antara Ding Liren dan Spitler adalah menang kalah teman-teman.
pion memukul, dipukul kembali, dan setelah kuda ke D2, open skak. Dan setelah raja ke G3, lihat teman-teman, di sini hitam sangat gampang atau sangat luas dan banyak alternatif pilihan untuk mengancam raja putih. Ini merupakan suatu kompensasi yang baik bagi hitam dengan mengorbankan perwiranya. Kita kembali ke partai aslinya, di mana pada posisi seperti ini Ding Liren tentunya lebih memilih kuda memukul pion. Permainan dilanjutkan dengan gajah ke C2, dan ini merupakan trik teman-teman, di mana jika pada posisi ini menteri menerima tawaran dari hitam, maka menteri memukul pion, skak, dan mengancam kuda. Dan tentu pada kesempatan ini permainan sebanding, karena hitam telah mendapatkan kembali pionnya. Kita kembali ke partai aslinya. Untuk itulah pada posisi seperti ini Ding Liren, menteri ke D2, tetap memberi perlindungan terhadap pion D4, C5, dan pada posisi ini ada dua pilihan langkah bagus dari Ding Liren, dan Liren lebih memilih D5, tetap mempertahankan pion. Pada posisi ini hitam memainkan dengan gajah ke B3. Perlu diketahui teman-teman, pada posisi seperti ini ada langkah alternatif yang cukup bagus yang dapat dilakukan oleh hitam, di mana engine merekomendasikan yaitu dengan gajah ke E4. Di mana semisal tawaran ini diterima oleh putih, maka jelas gajah memukul kuda mengancam menteri. Dan jika menteri memukul gajah, maka kuda akan melakukan skakster. Dan jika pion juga memukul gajah, maka akan terjadi hal yang sama. Menteri putih akan hilang. Kita kembali ke partai aslinya, di mana pada posisi seperti ini gajah ke B3 tetap memberi tekanan terhadap pion pusat dari putih. E4 memperkuat struktur pion. Benteng ke E8 mengancam kuda sehingga menteri ke F4 menjaga kuda. C4 dengan rencana ke depan memaku kuda. Dan pada posisi ini Ding Liren menerima memukul pion, dan Caruana melanjutkan kuda ke D7, yaitu dengan rencana manuver yang sangat cantik ke depan dari kuda hitam. Gajah ke E3 dengan rencana jelas menghalangi hitam untuk melakukan langkah skak. Kuda ke F8 sesuai rencana. Pada posisi ini gajah ke D4. Perlu diketahui teman-teman, terlihat bagus ya jika H4, tapi ini merupakan pilihan yang salah teman-teman. Tapi terlihat bagus di mana ke depan jika semisal hitam sesuai rencana, maka ada penyelamatan menteri. Tapi ini mempunyai kelemahan di mana pastinya hitam dapat melanjutkan dengan memukul kuda, dan setelah dipukul kembali oleh putih, maka dapat dilanjutkan dengan benteng memukul pion. Ini merupakan trik teman-teman, di mana setelah semisal putih memukul benteng, maka jelas kuda skak ster, dan otomatis menteri hilang. Oleh karena itulah teman-teman, pada posisi seperti ini gajah ke D4, kuda ke G6 sesuai rencana, menteri ke F5. Sebagai tambahan informasi, engine atau software komputer menyarankan langkah terbaik ialah menteri ke C1. Tapi pilihan ini tidak dipilih oleh Ding Liren dikarenakan akan membutuhkan kalkulasi dan pemikiran yang panjang. Dan perlu diketahui pada permainan ini Ding Liren terlihat kalah waktu. Dan pastinya Caruana sudah mempersiapkan dapat dilanjutkan dengan kuda memukul pion skak, mengorbankan perwira, dan setelah semisal pion memukul, benteng ke C8 secara tidak langsung mengancam menteri putih dan mengancam kuda 2 kali. Dan semisal kuda menyelamatkan diri, maka otomatis gajah memukul pion lagi-lagi melakukan pengorbanan.
Dan jika pada posisi ini pion memukul gajah, maka otomatis menteri ke H4 skak, dan setelah pion menutup, maka menteri memukul gajah skak. Lihat teman-teman, penguasaan ruang yang dimainkan oleh hitam, dan sangat berbahaya bagi putih ke depannya, walaupun secara materi putih lebih unggul. Tentunya pada posisi seperti ini, Ting Liren dapat melanjutkan dengan menteri ke D1. Mencegah hal tersebut terjadi, maka gajah ke J6 menyelamatkan diri dan mengancam gajah putih. Dan setelah gajah mundur ke E3, kuda ke E5 mengancam raja, dan semisal raja ke G1 menyelamatkan diri, kuda tetap saja melakukan rencana. Dan setelah dikutukarkan oleh putih, lihat teman-teman, di sini mengancam gajah, dan raja kembali untuk melindungi gajah. Dan setelah semisal gajah memukul gajah ke C5 menukarkan perwira dan diterima oleh putih, maka pada posisi ini sebenarnya alternatif yang dapat dilakukan oleh Caruana ialah dengan benteng ke E5, di mana semisal menteri menyelamatkan diri ke H3, maka dapat dilanjutkan dengan kuda ke F4 mengancam menteri, dan setelah menteri ke G3, kuda ke H5. Dan jika pada posisi ini menteri mencoba menyelamatkan diri semisal ke H4, maka dapat dilanjutkan dengan pion ke G5, dan akan mengakibatkan menteri putih ke depan dapat terjebak. Dan jika pada posisi ini Ting Liren mencoba mengorbankan perwira semisal mengorbankan menteri, yaitu dengan gajah ke D4, maka otomatis kuda memukul menteri, dan setelah putih memukul kembali, maka kuda memukul gajah, maka putih dapat melanjutkan memukul benteng, dan setelah dipukul oleh menteri, maka raja memukul kuda. Menteri memukul pion, raja ke F1 melindungi pion. Maka akan tercipta teman-teman di akhir permainan, di mana dua benteng, satu kuda menghadapi menteri dan juga benteng, di mana keunggulan bagi putih kita kembali ke partai aslinya, sehingga pada posisi ini Caruana tidak memilih yaitu dengan benteng ke E5, melainkan menteri memukul gajah skak, dan raja menyelamatkan diri ke F1. Lagi-lagi benteng ke E5 merupakan pilihan yang bagus, namun Caruana memilih H6. Benteng ke D1 mencoba untuk menguasai file D. Menteri ke B6 mengancam pion. Benteng ke D2 melindungi pion. Menteri ke E3 mengancam benteng, sehingga benteng bergerak ke C2. Jika pada posisi ini benteng bergerak ke D1, maka akan terjadi pengulangan teman-teman, sehingga sangat senang Caruana bahwa draw pada posisi seperti ini. Sehingga untuk itulah Ting Liren memilih benteng ke C2. Secara tidak langsung juga teman-teman memberi tekanan terhadap file C, di mana semisal pada posisi ini Caruana memainkan dengan
benteng G8, maka otomatis kuda mengancam menteri. Lihat teman-teman, sangat berbahaya tentunya bagi hitam. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini A6, yaitu dengan rencana memajukan pion ke B5 ke depan. Sehingga Ding Liren melanjutkan dengan menteri ke H3 dengan manuver yang sangat cantik, mencoba untuk menukarkan menteri karena jelas sudah unggul materi B5 sesuai rencana. Perlu diketahui teman-teman, jika pada posisi seperti ini kuda ke F4 mengancam menteri, maka jelas menteri ke G3. Dan jika semisal kuda memukul gajah, maka dipukul benteng mengancam menteri. Dan setelah menteri ke D3 memaku benteng, maka menteri ke E1. Jelas pada posisi ini menteri putih sudah ikut dalam permainan, di mana jelas sangat bagus pertahanan dan kekuatan dari putih. Untuk itulah pada posisi seperti ini Caruana lebih memilih B5. Pada posisi seperti ini Ding Liren memainkan menteri ke G3 sesuai rencana. Dan jika pada posisi seperti ini putih begitu bersemangat dan memukul pion, maka ini merupakan pilihan yang fatal teman-teman, di mana kuda ke F4 mengancam menteri, dan setelah menteri ke G3 maka pion memukul. Lihat teman-teman, ada file terbuka bagi benteng hitam. Dan semisal menteri ke F2 maka benteng ke A1 skak, kuda menutup, kuda memukul pion D5. Dan tidak mungkin pion memukul kuda karena akan membuka file E yang sangat berbahaya. Dan jika semisal menteri menukarkan menteri, maka jelas skak, dan di sini kuda terpaku. Dan setelah raja bergerak, kuda memukul benteng. Jelas pada posisi ini putih akan resign. Oleh karena itulah Ding Liren sangat berhati-hati dan sangat bermain dengan penuh perhitungan, yaitu dengan menggerakkan menteri ke G3. Permainan berlanjut dengan B4 mengancam kuda. Kuda mundur ke D1 mengancam menteri. Menteri ke B3 mengancam benteng dan juga pion yang ada di A4. Benteng ke D2 sehingga menteri memukul pion. Menteri ke F2 sesuai rencana, dan juga akan mengaktifkan menteri ke depan membantu penyerangan. Menteri ke D7 dengan rencana jelas ke depan memajukan pion yang ada di file A. G3 mengamankan raja ke depan sehingga menteri ke H3 skak dan raja berpindah ke G1. Perlu diketahui teman-teman, jika pada posisi ini menteri menutup, maka ini akan terjadi pengulangan dari Caruana. Maka jelas tidak ada posisi yang ideal bagi raja putih ke depan untuk menyelamatkan diri, sehingga setelah semisal menteri kembali ke F2, maka akan terjadi pengulangan langkah. Oleh karena itulah teman-teman, pada posisi seperti ini raja berpindah ke G1. A5 sesuai rencana, menteri ke D4 sesuai rencana, dan juga dengan pertimbangan mengaktifkan kuda ke depan mengancam menteri hitam. Kuda ke H5, kuda ke F2, menteri ke D7, F4. Lihat teman-teman, di sini membuka ancaman terhadap kuda hitam. Dan jika pada posisi ini teman-teman hitam mencoba menyelamatkan kudanya semisal ke F6, maka jelas dapat dilanjutkan E5. Dan lihat teman-teman, struktur pion yang sangat solid dari putih selanjutnya. Dan semisal kuda ke H7, maka akan dilanjutkan ke depan gajah mengancam menteri, dan akan tercipta pion pusat yang sangat kuat. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini teman-teman, Caruana memutuskan mengorbankan perwiranya dengan menukarkan kuda dengan dua pion. Permainan berlanjut dengan raja ke H1 membuka benteng ke G1. Menteri ke D6 dengan rencana ke depan mengancam pion yang ada di H2 kemungkinannya, maka benteng ke G1 sesuai rencana, dan ada ancaman skakmat di petak G7. F6 mencegah hal tersebut terjadi, gajah ke B5. Lihat teman-teman,
permainan yang dimainkan dengan Liren di sini dengan tempo mengancam benteng dan juga ke depan dapat bermanuver ke C6 dan menghalangi akses terhadap file C yang terbuka. Dan setelah benteng bergerak ke E7, maka B3 mengontrol petak penting A4, benteng ke F8, benteng ke C2 dengan rencana mengancam menteri ke depan. Kuda ke E6 mencoba mengancam menteri, dan di sini tentunya pion tidak dapat memukul kuda karena menteri akan hilang, sehingga menteri ke E3. Kuda ke G5, H4 mengancam kuda, sehingga kuda ke F7. Benteng ke C6 sesuai rencana mengancam menteri, sehingga menteri bergerak ke B8 mengancam gajah. Menteri ke C5 melindungi gajah sekaligus juga mengancam benteng, sehingga menteri ke D8 melindungi benteng. Pada posisi ini ada beberapa pilihan yang dapat dimainkan putih pada posisi seperti ini, yaitu diantaranya ialah dengan gajah ke C4 akan tercipta diagonal yang sangat cantik ke depan, yang sangat berbahaya dari putih, mengancam open skak terhadap raja hitam. Tapi Ding Liren lebih memilih langkah pasti, yaitu dengan memukul pion. Tentunya pada posisi ini tidak dapat dipukul oleh hitam karena sedang dipaku oleh benteng, sehingga permainan dilanjutkan dengan raja berpindah ke H8. Ada alternatif yang cukup bagus yang dapat dilakukan hitam pada posisi seperti ini, yaitu dengan benteng ke C7 mengancam menteri. Maka tentu saja gampang dapat dilanjutkan dengan benteng menutup, dan setelah benteng memukul benteng, pion memukul benteng. Maka hitam dapat mencoba taktik semisal dengan kuda ke E5, di mana jelas jika pada posisi ini putih tergiur dengan memukul kuda, maka jelas ini pilihan yang salah, maka ini merupakan posisi draw. Akan dilanjutkan tentunya dengan menteri skak, di mana kuda tidak dapat memukul karena sedang terpaku oleh benteng, dan setelah raja berpindah, menteri ke F3 skak, raja ke H2, menteri memukul kuda skak, benteng menutup, raja memukul pion skak, raja kembali, maka akan terjadi pengulangan teman-teman, dan ini menciptakan draw. Oleh karena itulah, jika semisal pada posisi seperti ini hitam menggerakkan dengan kuda ke H7, maka menteri ke C2. Ada open skak nantinya dari putih, dan juga mengontrol petak C1 terhadap skak hitam ke depan. Dan setelah benteng ke E7, discover skak pion ke E5, kuda ke F5, menteri ke E4. Di sini jelas sudah unggul putih, maka Ding Liren mencoba menukarkan menterinya, dan Caruana tidak menerima dengan menteri ke C1, dan setelah raja ke G2, G6. Di sini Caruana mencoba untuk mengaktifkan kudanya ke depan, dan Ding Liren melanjutkan dengan benteng ke B3 mengontrol petak tersebut,
Dan di sini juga teman-teman, Fabiano Caruana menyerah. Karena jelas, hitam tidak dapat lagi berkembang dan sangat sulit menemukan langkah baik bagi hitam pada posisi seperti ini. Dan terlihat juga pion-pion daripada Ding Liren sudah siap untuk promosi. Bagaimana teman-teman, partai yang sangat luar biasa dari Ding Liren kali ini, di mana setelah dia kalah di babak 1 dan 2, dan di ronde ketiga ini dia memenangkan dan mengalahkan salah satu pecatur terkuat dan peringkat pertama pada posisi sebelumnya, Fabiano Caruana. Luar biasa ya, semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan mari kawan-kawan, support terus channel ini supaya terus berkembang menjadi lebih baik. Dan seperti biasa, di akhir permainan kita selalu memberikan puzzle. Selamat menjawab melalui kolom komentar. Ini dia teman-teman puzzle-nya, hitam melangkah dan menang. Temukan langkah terbaik bagi hitam pada posisi seperti ini. Tuliskan di kolom komentar dan kita akan mengepin komentar Anda bagi yang benar sehingga semua sahabat pecinta catur mengetahui. Demikianlah partai catur sederhana hari ini kawan-kawan dari Catur Talk Indonesia. Dan jika Anda menyukai video catur seperti ini, silahkan share ya bagi teman-teman semuanya. Dan juga sehingga sahabat kita di luar sana juga dapat mengetahui informasi catur saat ini. Dan mari kawan-kawan kita support tentunya terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa pada video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.